Oke, jadi, di sini saya akan review ya, proposal yang sudah kalian kerjakan. Jadi yang pertama oke, nah ini daftar isinya ini berarti error bookmark not defined ini, ininya nggak ada, subbabnya di-delete, akhirnya tulisannya gini. Jadi perlu sebelum kalian meng-convert Word tadi ke PDF, itu kalau ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu diklik kanan dulu, update, gitu. Jadi pertama sebelum convert ke PDF, dicek lagi daftar isi, daftar gambar, sama daftar tabel itu dikliki semua, klik kanan, update, kayak gitu. Jadi biar tidak terjadi seperti hal ini. Terus, ya ringkasan itu adalah satu paragraf aja. Jadi nggak usah dua kayak gini. Sama seperti abstrak, tapi kalau abstrak itu spasinya satu. Itu terus, nah ini penulisan nama gambar itu jangan huruf besar semua, tapi capitalize setiap kata. Jadi yang huruf besar itu setiap kata, kayak ini flowchart game, nah ini wis benar, gambar satu, gambar dua ini benar. Gambar 3 itu ya sing huruf besar cuma huruf H, M, sama U aja. Jadi nggak usah di huruf besar kabeh. Sama black box texting juga nggak usah huruf besar semua. Terus ini, eh saya view per halaman aja. Di screen mode. Nah, nah ini, ketika kalian bikin, di YouTube kemarin kan bukannya sudah saya kasih tahu ya caranya nulis bab 1, di enter baru pendahuluan. Bener nggak? Dilihat nggak yang saya nge-share tutorial tutorial bikin template laporan di Word? Halo? Loh, nggak tampil tadi. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Bener, Bu. Nah, yang saya share tutorial itu kan termasuk ini, bikin apa, tulisannya nggak satu baris gini, tapi bab 1 enter, di bawahnya baru pendahuluan. Nah, Iya, ini Bu. salah. Punyanya siapa iki? Muhammad Rizky ya. Areke ono gak Muhammad Rizky? Gak ono. Wis, ini salah. Terus ini wis bener, subbab 1.1 latar belakang, tetapi yang salah adalah paragraf iki lurusnya di sini. Jadi rendah, rendah selama belajar tersebut. Ini lurusnya di angka 1 ini. Baru apa, kalimat yang menjorok ke dalam ini saat ini itu lurusnya latar belakang. Gitu. Terus juga ini, dia kan menggunakan, referensi. Nah, angka satunya itu di dalam, di antara huruf G sama titik. Jadi, sambil tetap bersenang-senang, kurung kurawal 1, baru titik, gitu. Jadi titiknya terakhir. Untuk paragrafnya wis bener, wis bagus. Cuma tinggal dia kurang menjorok, kurang ke kiri. Melurusno yang subbab ini, 1.1 sama latar belakang. Paragrafnya benar, wis justify, rata kanan kiri. Halamannya ya benar di sini. Di bawah, terus ini pindah ke atas. Ini benar. Ini judulnya apa? Nah, oh iya ini daftar isi. Ada yang tahu nggak salahnya apa lagi daftar isi? Daftar isinya Muhammad Rizky ini selain error bookmark, kira-kira yang salah apa lagi? Halo? Masa nggak ada yang tahu?
dari berapa mahasiswa ini? 19, masa nggak ada yang tahu? Apa kira-kira yang salah? Halo? Ayo apa rek kira-kira sing salah? Kepencet. Subbabnya, Bu. Kenapa subbabnya? Subbabnya kenapa? Jadi gini ya, yang paling terlihat sekilas udah kelihatan salah adalah font-nya. Ini wis bener, dia pakai Times New Roman, tapi ini masuk Times New Roman. Bukan kan ya? Nah, ini baru Times New Roman. Nah, ini bukan, ini soalnya font-nya agak kurus tinggi-tinggi. Jadi font-nya salah. Daftar isinya dia. Terus kalau mau dipercantik lagi sebenarnya wis kayak gini nggak apa-apa, tetapi kalau pengen diperbagus lagi, huruf 1.1 itu harus lurusnya huruf P, terus agak masuk ke dalam. Tuh, baru wis bagus lurus. Terus 2.1.1 ini, 2 iki lurusnya di bawah ini game. Baru di tabs agak jarak, baru judulnya game. Kayak gitu. Kayak saya contohin kayak punya saya. Bentar ya, saya cariin dulu. Kemudian titik. Kalau saya kayak gini ya. Seharusnya ini agak menjorok ke dalam sini 1.1 analisis, tapi karena daftar isi saya cuma sedikit, maksudnya sedikit itu adalah cuma 2 level, ini level 1, level 2. Kalau levelnya ada 3, itu 1.2.1-nya di sini, di dalamnya lagi. Saya cariin lagi yang lain. Nah, ini loh. Kelihatan nggak? Ini daftar isi saya. Jadi bab 1 pendahuluan, baru titik satunya itu di dalamnya. Setelah itu misalkan 2 level. Kalau 3 level, jadinya seperti ini. Bab 5, hasil dan luaran yang dicapai. Bawahnya 5.1, hasil penelitian. Dan misalkan ada subbab lagi, 5.11. Nah, 5 ini lurusnya huruf H. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat, nah seperti ini hasilnya daftar isi. Sama juga daftar gambar tadi, jangan huruf besar semua. Saya cariin proposal. Oke, gitu. Oke, daftar isi. Nah, ini juga harus enter ya. Nah, kayak gini loh. Bab 2 di enter tinjauan pustaka dan dasar teori. Nah, ini jangan satu baris kayak gini, tapi di enter, dan juga perlu diperhatikan bahwa font-nya adalah lebih besar. Jadi di sini kan terlihat, di sini itu saya pakai 12, nah di sini 14, jadi lebih besar. Jangan size-nya sama.
di sini 12, kok bawahi 12, jangan, tapi ini harus lebih besar, 14 atau 15, gitu. Kecuali Berarti yang ini berarti tiap judul di bawah babnya itu, pakai font ukuran 14 semua, Bu? Enggak? berarti Atau gimana gimana? kan kayak Gimana? ini kan judul dari bawah babnya kan pakai font 14, ukuran Mhm 14. mhm. Berarti sama yang di atas semua yang pendahuluan juga itu pakai 14? Iya, Rek. Iki Oh, bisa 14. Kan satu style yang sama. Kalau iya. kalau di kalau kalian memperhatikan video yang tutorial itu, ini kan di satu style yang sama, yaitu heading 1. Iya itu ya. Heading 1. Jadi kalau, style-nya heading 1 kamu rubah 20, ya otomatis semua yang pakai style itu berubah size jadi 20. Sesuai template-nya berarti ya, Bu? Sesuai style-nya, gitu. Iya, Bu. Nah, subbab sing iki, nggak usah, iki tetep rolas, tetep Ya itu 12, sama semua sama. berarti kan 12. Berarti yang di bawah cuma, di bawah subbabnya itu berarti yang 14 ya, Bu? Termasuk iki pisan ya, Oh. 14 juga. Oh, Kan yang babnya juga 14 berarti? iya, Oh, iya. segini itu 14 semua, Oke, Bu. gitu. Oke, ini juga ya, paragrafnya kurang masuk. Jadi, nah, seharusnya kayak gini. Jadi, paragrafnya lurus sama angka 2. Terus, awal kalimat paragraf lurus dengan, subbab ini, penelitian, judul subbab, gitu. Terus nah, tabel ini wis benar, caption-nya ada di atas. Caption tabel ada di atas. Dia metode. Oke. Nah, dasar teori. Nah, ini nggak usah ini sejajar ya. Jadi 2.2 sama 22.1 itu sejajar. Saya ada nggak? Kebetulan saya nggak ada yang saya cariin. Nggak ono. Jadi ini tuh seharusnya itu sejajar. Jadi ini benar misalkan posisinya di sini, maka yang duanya itu di sini, 2.2.1, terus game edukasi G-nya lurusnya D ini. Jadi sejajar. Masih A-nya ini ya sama sejajar. Jadi jangan jangan kayak gini. Jadi semakin banyak subbabnya semakin masuk masuk. Nah, kayak gini. Ini kan seharusnya dilakukan kan lurusnya di sebelah sini, dilakukan tertentu seri sama referensi seharusnya di sini. Akhirnya apa, banyak banyak mahasiswa kemarin-kemarin itu sengaja memang paragraf itu tambah, apa ya, tambah masuk ke subbab, tambah ke kanan ke kanan ke kanan, akhirnya sampai di sini. Itu akhirnya, halamannya itu jadinya semakin banyak, korupsi halaman, bisa dibilang kayak gitu, karena paragraf itu terlalu menjorok ke kanan. Padahal seharusnya, eee, posisinya di sini, gitu. Oke. Nah ini ya, ini kurang ke kanan, seharusnya ini ya terlalu banyak enter, saya nggak tahu kenapa ini jadi banyak enter, ini juga kurang ke kanan. Oke, nah gambar ya ini sejajar ya seharusnya ya, ini juga. Nah ini gambarnya wis bagus, oke. Nah captionnya nggak usah bold, jadi biasa aja, caption gambar. Nah kayak gini. Nah ini biasa nggak usah bold, gitu. Terus, nah ini dia masuk ke
Jadi serumit apapun dari flowchart-mu itu kira-kira gini, kira-kira ini kalau kalau di print kelihatan nggak? Kan nanti buku TA-mu kan pasti di print dong. Nah kalau gambarnya kayak gini kira-kira ketok nggak? Nggak ketok kan ya, terlalu kecil. Jadi harus ditata ulang, terus juga flowchart ya. Flowchart itu seharusnya turun ke bawah, bukan menyamping. Bener nggak? Dulu di semester 1, semester 2 diajari seperti itu kan flowchart. Iya, Bu. Jadi dia misalkan ini nggak usah dilihat ini ke bawah terus ada ke kanan dikit atau ke kiri dikit, dikit nggak masalah, cuma 2 gini. Tapi nek wis ini hitungannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Nah, itu wis nggak boleh. Tapi kalau cuma 2 kayak ini toh nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini salah ya pastinya perlu ditata ulang lagi. Terus caption-nya nggak usah bold, biasa aja. Gameplay aturan main. Nah, ini mock-up-nya ya, ini bab 3 kan ya. Desain. Oke. Nah, ini nggak usah huruf besar, biasa aja. Nah, ini terlalu kanan. Iya, terlalu ke kanan padahal dia bisa agak ke kiri. Karena apa dia? Karena ininya terlalu kanan juga. Seharusnya dia kan lurusnya di daerah sini lah. Gitu. Black box. Nah, ini tabelnya ini fontnya bukan Times New Roman. Nggak usah bold juga. Terus di bab 3, bab 3 itu bukannya ada ini ya. Oh, ini benar sih rencana pengujian. Nah, rencana pengujiannya sudah dia daftar pustaka ini dibikin justify ya. Oke. Saya yang enggak, ini seharusnya justify ya. Rata kanan kiri. Jadi saya juga perlu diperbaiki ini. Seharusnya ini juga enggak rata kanan kiri. Jadi seharusnya ini rata kanan kiri untuk daftar pustaka. Udah itu punyanya Rizky. Terus ini punyanya Alfian. Ini tanda tangan dosennya nama dosen pembimbingnya gak ono. Ringkasannya belum. Oke. Nah, ini kok latar belakang masalah kok Bapak A. Daftar gambar ini belum praktekkan apa yang sudah saya kasih contoh, saya kasih tutorial. Nah, ini juga iki ada yang ingat nggak marginnya berapa? Kanan atas bawah. Kanan kiri bawah atas. Kan marginnya 4 3 3 3. Ininya 4 3 3 3. Nah, ini terlalu menjorok ke kanan juga. Tabelnya benar tapi nggak usah miring. Ini pokoknya terlalu ke kanan dan ini ada space kosong nggak boleh. Nah, ini kalau kita mengambil gambar dari sumber lain ya seharusnya dikasih, jadi ini nggak usah miring pertama, terus di enter dalam kurung sumbernya kamu ngambil dari mana gambar ini. Jadi meskipun di proposal atau nanti di buku akhir, gambar-gambar yang bukan berasal dari hasil kamu jepret sendiri gitu ya. Bahasanya gitu, bukan hasil jepretanmu dewe, kamu harus mencantumkan link dari gambar tersebut, ngambilnya dari mana. Gitu.
Misalkan ini dari Arduino sumber .2 www.arduino.com misalkan gitu. Nah, terus tahapan penelitian itu kalau bisa di model ke bawah gini aja. Nah, di situ kan terlalu ke kanan ya. Si mana? Ini ya. Punya Alfian Mahrufi. Ada nggak di sini Alfian Mahrufi? Nah, ini nggak kalau memang banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu di model kayak gini aja. Jadi ke bawah. Itu. Kalau ini saya divide, saya bagi jadi 2. Jadi yang warna hijau ini sudah dilakukan sebelum pengiriman proposal, di pengumpulan informasi, dan interpretasi perumusan masalah, studi literatur ini sudah dilakukan, dan yang orange ini yang akan dilakukan persiapan perancangan robot, perancangan, pembuatan, integrasi, launching atau uji coba, lalu evaluasi gitu. Nah, ini kan terlalu ke kanan dan gambarnya besar-besar dan juga penggunaan font pewarnaannya juga salah. Kalau background-nya biru seperti ini, lebih baik warna fontnya adalah hitam. Atau putih boleh, tapi di bold, biar lebih kelihatan. Ya, di sini kan saya background-nya warna hijau, jadi font teksnya yang saya pakai adalah hitam. Gitu. Jadi pemilihan warna juga. Ini nanti kalau di print, waduh pasti agak-agak kelihatan. Tuh. Jadi kalau kalian menggunakan background gelap-gelap sekalian, warna terang, kayak gitu. Kalau backgroundnya gelap, ya fontnya putih, tapi yang bold. Pastikan jelas. Nek backgroundnya warna terang, ya fontnya kasih warna hitam. Nah, deskripsi ini jangan justify, tapi rata kiri aja. Terus ini seharusnya agak digeser ke kanan. Terlalu lebar untuk kolom prosesnya. Dan tulisan caption tabel sama caption gambar ini nggak usah miring. Terus, skenario pengujian ini berupa tabel ya. Jadi perhatian buat semuanya. Apapun judul TKP-mu, entah itu masuk sistem informasi, kecerdasan buatan, atau hardware, itu kita mendeskripsikan pengujian itu berupa tabel. Jadi kayak punyanya si Rizky ini, dia pakai black box ya. Nah, berupa tabel ini. Itu Alfian Mahrufi. Terus lanjut ke punyanya Ferdinus Dewanto. Nah, ini tanda tangan, oke. Ringkasan ini 1 paragraf aja. Ini juga fontnya campur, ini Time News, Roman, ini nggak tahu apa ini, terus ini harus 1 jenis font yang sama. Terus ini nggak boleh gini ya, bab 1 enter pendahuluan, kayak mereka berbeda, padahal mereka kan 1. Nggak boleh dipisah-pisah. Nah ini, jadi harus 1. Nggak boleh dipisah. Terus, oke. Nah ini loh, bagus ini contoh bab 1 pendahuluan. Terus ini wis cocok ini. Paragrafnya cantik. Oke. Oke. Nah, ini cuma minusnya ini terlalu banyak enter ya di sini. Dikurangi. Ini juga dikurangi enter-nya. Penelitian terdahulu. Oke, ini gak usah bold. Judul, oke, karya, tahun. Hasil. Nah, ini kenapa kok ke enter padahal di sini masih banyak space kosong. Oke, jadi harus dirapikan lagi.
Oke, dirapikan seperti ini. Oke, nah ini kan rapi. Pakai justify, rata kanan kiri. Oke, ini ya nggak usah bold juga. Kalau ngambil dari gambarnya orang dikasih sumber. Ini juga terlalu menjorok ke kanan. Ini perlu dikasih sumber. Ini ya terlalu menjorok ke kanan. Oke, rumus. Nah, ini terlalu menjorok ke kanan. Kalau rumus itu dikasih ini ya. Dikasih apa? Nomor. Oh, tapi ini kalau di bab 2 perlu apa enggak ya? Enggak usah wis. Di bab 3 kalau ada rumus dikasih nomor. Oke. Nah, ini nggak boleh. Jadi perlu diperhatikan bahwa setelah subbab atau bab itu nggak boleh langsung gambar. Harus diawali dengan satu paragraf minimal. Misalkan tahapan penelitian dibagi menjadi berapa ini? 7 bagian, yaitu user research, instruments sequel, pengolahan nilai harapan, implementasi user, nah kayak gitu, baru gambar. Nah, gambarnya pun ini kan ceritanya dia ada 7, terus dari ke bawah balik lagi ke atas. Kalau memang nggak cukup, ya disesuaikan untuk kotak-kotak iku, kayak yang punya saya ini. Nah, ini kan saya malah lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, malah ada 9. Makanya kotaknya itu saya kecilin, gepeng-gepeng gitu, gepeng panjang. Gitu, biar cukup. Daripada harus tampilannya kan sebenarnya lebih lebih enak dilihat ini lurus daripada seperti ini dari bawah, balik mana ke atas, terus ke bawah lagi, gitu. Jadi ini nanti perlu diedit. Terus skenario pengujian juga. Nah, ini kan black box. Tapi yang belum dideskripsikan secara rinci. Kesalahan antar muka itu yang seperti apa aja. Kesalahan pada struktur data. Nah, kurang rinci dia mau mendeskripsikan untuk. Terus ini juga, ini fontnya bukan Times New Roman, kayak hasil copy paste gitu. Ya nggak apa-apa copy paste, tapi make sure font tipenya, jenis fontnya sama, font size-nya juga sama gitu. Nah, ini sob bimbingan Komaria. Nggak pakai Y. Ringkasan juga ini harusnya satu paragraf aja. Oke, transparisinya wis bagus. Oke. Oke. Nah, ini wis lurus ya. Paragrafnya udah lurus. Justify, cantik ini paragrafnya. Nah, ini kayaknya fontnya bukan 12 ya. Ada nggak orangnya di sini? Ade Prasetya ada nggak? Ada, Bu. Nah, Ade ini fontnya kayaknya bukan 12 ya ukurannya. Kalau misalkan bener gitu, dikecilin lagi ya. Ini kan ikut heading 2. Dikecilin aja. Iya, Bu. Kayak sih agak besar. Terus ini juga, ini kan ngambil tau kamu. Nah, itu dikasih sumber. Jadi ini di-enter, dalam kurung, sumber, (2), linknya mana, linknya apa, terus tutup kurung. Itu kalau ambil dari jurnal gimana, Bu ya? Nah, jurnalnya ya tulisin di sini. Ditulis di daftar pustaka nggak? Iya, ada, Bu. Ada. Ya wis ditulis orangnya, kalau nggak salah ya. Sumber, nama orang, terus ini, kurung kurung siku 1, misalkan gitu. Atau di sininya bisa, di sininya. Langsung, jadi jaringan global IOT,
kurung siku 1, misalkan kalau dia di posisinya 1, terus tutup kurung siku. Gitu. Ya, baik, Bu. Nah, ini jangan di sini. Tempatnya di sini ya, nggak apa-apa. Skema jaringan global yang ditunjukkan pada gambar 1. Terus ini ya terlalu menjorok angka 1, 2 nih. Itu seharusnya angka 1 nih lurus nang huruf A ini aja. Terus juga gambarnya ini kan ngambil dari sumbernya, perlu ditulis. Pokoknya kayak gambar-gambar sih ngambil itu ditambahi ya sumbernya. Seluruh gambar yang ada di bab 2 itu kan ngambil semua toh. Nah, itu dikasih sumber. Dan ini nggak usah bold. Nah, kamu kok tiba-tiba wis tabel 2.2. Oh, iya, tabel dari itu. Ini nggak usah bold juga. Oke. Iki ya terlalu ke kanan. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Bedanya alat dan bahan apa? Jadiin satu ya. Iki. Nggak usah dipisah, nggak usah ditambahin garis iki ya. Dihapus. Terus secukupnya. Kayaknya nggak usah ditulis ini deh. Nggak usah ditulis apa keterangan. Kolomnya dihapus. Oke. Cloud, smartphone. Loh, siapa Ade? Dia Ade. Iya, Bu. Iki smartphone-nya itu kan ngambil dari Gold, bukan ngambil dari Wemos, bener nggak? Oh, bukannya nyambung di itu, Bu ya? Apa jaringan wifi-nya, Bu ya? Nggak dari Gold-nya, tak punya Ebling. Oh, berarti dari call-nya tuh, Bu ya? Loh, ya apa Dari loh? dari call-nya terus turun gitu, Bu ya? Jadi Wemos-nya butuh koneksi internet kan, itu connect ke router, jadi Wemos, router, baru ke cloud, baru si smartphone-nya itu connect-nya ke cloud, bukan ke Wemos-nya. Gitu, kecuali kalau kayak gini, seakan-akan panahnya kan garis lurus, berarti smartphone ini terkoneksi secara wired ke Wemos. Gitu. Tadi pakai kabel USB dan segala macam yang pakai kabel. Kan nggak iso. Wemos kan kecuali Wemos-nya direct ke HP-nya kita, gitu mungkin sih iso. Tapi smartphone tuh connect ke cloud-nya gitu dulu. Ke cloud dulu, baru dari cloud dapat data dari Wemos yang terkoneksi ke internet. Terus flowchart-nya juga harus memanjang ke bawah. Dari sini benar punyamu. Cek internet terkoneksi ya, tidak, balik lagi ya benar. Tapi ke bawah ini kalau nyapang jadi 4 seperti ini. Baca data dari deteksi sensor, maksudnya? Baca data dari deteksi sensor. Baca data sensor. Iya, Bu. Data sensornya, Bu. Nah, ceritanya sensornya ada 4, menurut. Iya, Bu. Ya jangan gitu nulis ya, langsung aja. Ini ambil data sensor MQ, ambil data sensor apa, ngono langsung. Jadi misalkan kotak pertama ambil data sensor MQ135, panah, terus kotak mana ambil data sensor THT22, kotak mana ambil data sensor LDR, kotak mana ambil data sensor raindrops. Ngono. Jadi jangan nyapa kayak gini. Di Arduino atau di Wemos itu cara pengerjaannya adalah seri. Jadi
berurutan dari coding nomor 1 sampai dengan coding nomor 100 misalnya gitu. Kalau kamu gambar seperti ini seakan-akan dia sudah ada OS apa itu? Beberapa proses berjalan bersamaan. Apa namanya? Multitasking. Ini kan bukan multitasking. Gitu. Jadi urut memanjang ke bawah. Demos D1 menerima data, nggak usah menerima data ini, langsung ya ambil data, ambil data, ambil data, ambil data sensor 1, ambil data sensor 2, sensor 3, 4, terus data sensor dikirim ke cloud. Oh no. Tuh, N. Prosesnya gitu. Jadi ini prosesnya Wemo Seto. Terus kamu bikin lagi prosesnya si smartphone-nya, aplikasimu itu. Gitu. Dan skenario pengujiannya ya belum. Kalau berbau hardware seperti ini, dulu pernah saya kirimi bukan sih tabel, ya kan? Coba di scroll di grup pada tanggal 2 November saya pernah ngirimi tabel pengujian kepresisian bubuk kopi. Jadi ternyata sudah pernah saya jelaskan. Kalau yang berbau-bau hardware, kira-kira pengujiannya seperti ini. Tabel pengujian yang TKP-nya berbau hardware atau sensor-sensor. Oke, sudah tak ini lagi. Gitu. Nah, kalau kamu kan misalkan contohnya mendeteksi kelembapan udara, kamu ada nggak ini apa sensor atau alat ukur kelembapan udara? Jadi harus Mas, Bu. dibandingkan kayak gitu untuk mengetahui kayak yang contoh di situ. Ini kan penggunaan sensor suhu sama alat yang mengukur suhu juga, yaitu termometer. Jadi dibandingin data di sensor nilainya berapa, data alat ukur termometer berapa. Jadi untuk mengetahui kepresisian dari sensor yang kamu gunakan itu berapa persen. Sama, itu juga kamu lakukan untuk karbon dioksida, kelembapan udara, matahari nggak usah, terus tetesan air hujan, sensor raindrop itu kayak gimana? Sensor kita sensor raindrop sih. Ini. Iya, Bu, itu, Bu. ADC gitu berarti. Iya, ADC itu apa? Oh, ada ADC, ada digital. Berarti ini juga gini, kamu nanti yang ujinya, ikut coba tetes sono, titik di sini, deteksi enggak nilainya. Ini nilainya ada 2. Jadi kamu bisa ambil data digital sama data analog. Kalau digital itu hasilnya nilainya 0 atau 1. Nah, jadi misalkan nilainya sakjane itu nilainya itu 0 sampai sekian, misalkan anggapnya 0 sampai 100 ya. Nilai analog outputnya 0 sampai 100. Terus digital ini kok bisa 0 cuma 0 sama 1, Bu. Nah, fungsinya potensio ini itu buat menggeser-geser ambang batas 0 sama 1. Misalkan tak geser sampai ke 60. Berarti kalau nilainya di bawah 60, dia akan menghasilkan 0 digitalnya. Kalau misalkan nilainya 90, berarti digitalnya 1. Gitu. Nah, kamu harus mendeteksi kira-kira hujan yang kamu maksud itu seperti apa? Apakah tetesannya banyak di mana-mana? Nah, itu kamu lihat berapa nilai analognya. Misalkan sudah saya tetesi sebanyak itu masih 60, Bu. Ya wes, berarti nilai ambang potensiummu adalah misalkan anggap aja 59 kayak gitu. Jadi misalkan
Nanti pengujiannya kamu coba tetesi 1, 2, 3, nilainya berapa analognya. Nilai analognya ya, bukan digitalnya. Gitu. Nah, itu masukkan ke pengujian. Setelah itu, setelah menguji sensor-sensor, langkah selanjutnya adalah menguji sistem. Jadi, kamu akan mengirim data setiap 1 detik sekali, apakah ada data yang loss apa enggak. Gitu. Jadi, misalkan di codingan WMOS-nya kamu mengirim 10 paket data. Nanti ya maksudnya satu paket data itu terdiri dari 4 sensor. Kan ceritanya kamu punya 4 sensor. Jadi dalam satu paket data, sekali pengiriman data itu ada nilai 4 sensor tersebut. Nah, kamu misalkan testing, saya ngirim 10 kali berturut-turut dengan delay 1 detik. Kirim jebret, gitu kan. Dengan delay 1 detik berarti kamu butuh 10 detik untuk ngirim itu. Nah, kamu cek di server Blink, masuk nggak data tadi itu. Ada data loss nggak? Misalkan kamu ngirimi 23,5 nilai. Apakah benar 23,5 ataukah ada data yang loss? Misalkan cuma kedetek 23 tok. Kayak gitu. Oh, aman, Bu. Data terkirim dengan sempurna, misalkan. Diganti lagi, dipercepat delay-nya. Misalkan tadi kan 1 detik, dipercepat 0,2 detik. Coba lagi kirim 10 paket data berurutan. Sempurna nggak data ya? Gitu. Oke, siapa lagi? Ade? Ya, Bu, baik, Bu. Nah, itu tadi dideskripsikan berupa tabel. Wis gitu. Ada lagi yang mengirimkan nggak enak ya, cuma 4 tok ini. Yang ngirimkan proposalnya. Silakan ya, jadi silakan ngirimkan proposalnya. Meskipun belum selesai nggak apa-apa, kita review bareng-bareng supaya kalian tahu salahnya di mana. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang bingung bikin daftar isi atau bingung yang mananya. Udah ada 25 orang ya. Gimana? Atau tambah bingung? Tolong direspon ya, paling nggak ngomong apa gitu loh, Rek. Enggak, Bu, itu sudah pencerahan, Bu. Ada pencerahan ya. Jadi, Oh iya, Bu. Berarti untuk flowchart yang dari kita yang hardware itu berarti berurutan sesuai proses dari sensornya ya, Bu ya. selain flowchart itu gambarnya Hmm. harus turun ke bawah, ya jangan nyapa nggak ini. Nah, berarti Bayangno kamu ngoding kan nggak mungkin nih iya, bareng-bareng 4. ya. Berarti kan Iya. satu-satu. Berarti baca Mm-mm. dari sensor ini dulu, terus ke Mm-mm. bawah lagi baca dari sensor ini juga. Misalnya sensor Sampai A, terus pergi sensor sampai sensor terakhir gitu ya, Bu ya. oh no. Oke, siap-siap, Bu. Tuh. Jadi satu persatu. Terus kalau ketemu arah-arah itu kebiasaannya, kalau ketemu decision, ini kan kalau di flowchart Iya. namanya decision, itu jawabannya ada 2, yes atau no. Hmm. Terkadang mereka itu lupa jawabannya cuma 1 tuh, langsung panah ke bawah. Nah, ini yes atau no, ya atau tidak. Jangan lupa itu juga. Oh ya, berarti untuk blok diagram itu dibuat tabel kayak gitu sama kayak punyanya Bu Nurul atau bisa yang lain juga? Berarti diurutin ke bawah itu. Blok diagram ya. Yang tahapan tadi. Yang tahapan tadi Mas. Sik. Jadi kalau di hardware itu ada 2 ya. Tak golekno contohnya. Sebentar ya.
Sing blok diagram. Jadi kalau TA-nya hardware itu kayak punya ini. Nah, ini bisa blok diagram. Blok diagram itu maksudnya adalah alat-alat apa aja yang ada di situ. Di mana ada input, proses, sama output. Nah, kayak gini. Di sebelah kiri input, tengah itu adalah proses, sama di sebelah kanan adalah outputnya. Atau terkadang bisa dibikin kayak gini. Nah, ini kotak ini robot, tengah-tengah ini adalah main controller, terus iki input-input sensor-sensor yang dipakai, terus baru ini outputnya. Gitu. Intinya, nek kalian hardware itu kudu di gambar. Berarti nggak harus kotaan gitu ya, Bu ya? Berarti kalau gambar gini nggak apa-apa berarti. Ya Gambar nggak apa-apa berarti sih. di kayak Arduino kan di tengahnya. Berarti nanti ke panahnya itu kan ke sensor-sensornya, nanti baru prosesnya ke kayak wifi-nya, cloud-nya, Boleh baru kayak output-nya gitu, ke sini. boleh kayak gini juga, panah-panah gitu boleh. Oke, Bu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Jadi itu kan blok diagram ya. Terus sama flowchart. Pokoknya hardware itu harus ada dua itu. Blok diagram sama flowchart. Gitu. Terus pengujian ya memang detail masalah yang saya share di grup itu. Tabelnya lebih detail. Kalau arek sistem informasi kan paling di black box, fungsi-fungsinya dites, fungsi apa enggak gitu kan. Tapi kalau sing hardware itu agak ribet karena harus ngitung kepresisian sensor, kepresisian sistemnya, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tolong yang belum ngirim proposalnya segera dikirim di Google Drive yang saya share tadi ya. Itu sih 4 orang. Atau jangan-jangan kalian belum bikin blast proposal? Halo? Sudah, Bu. Masih kurang bab 3-nya ya. Ya nggak apa-apa, kan nggak harus, kan saya sudah nulis. Seadanya aja, silakan dikonvert ke PDF, taruh di Google Drive. Gitu. Mungkin ada yang mau sharing kesulitannya apa ketika menulis proposal? Atau nggak tahu apa yang harus ditulis? Apakah ada yang masih di situ? Nggak tahu apa yang mau ditulis? Bu, katanya formatnya itu harus sesuai dengan itu, Bu. Koordinator TKP-nya yang dikirimi Pak Agil gitu, Bu. Yang di PDF. Apa Yang benar, Bu? mana? Yang mana? Yang Yang di di Elita. yang di Elitak, iya. Oh, saya nggak update yang terbaru itu. Beda banget ah formatnya. Iya, beda, Bu. Saya ada contohnya, tapi. Ada contohnya, coba dikirim ke grup WA kita. Iya, Bu. Kalau yang saya pakai itu kan itu tasan di share ya formatnya. Maksudnya kan dulu itu saya pakai format yang waktu Bu Fajar jadi koordinator. Jadi saya downloadnya dari web TA yang Iya, pakai punyanya Bu Fajar yang 2017 kalau nggak salah. lah Itu yang suka. lah ya saya kan pakai itu. Iya, Ternyata sama Pak Agil diperbarui lagi gitu kan. iya. Coba Sharon nanggone. Sudah, Bu.
Bukannya sama ya? Ini yang dari Pak Agil. Iya, dari Pak Agil. Saya download di Elitak. Terus bedanya di mana? Saya kan lihat dari sini juga. Kamu kan tadi bilang beda Bu isinya. Bedanya di mananya? Pilih foto. Ringkasan, daftar isi, halaman pengesahan. Bedanya di mana ya? Tak buka. No. Oh, PPT saya di laptop satunya sih. Saya kan pas apa? Saya ono gak ya? Jadi untuk laporan kerja praktek. Yang beda dia apanya? Kalau dilihat dari Bapak P ya, ini kan sama kayak yang saya video yang saya record itu. Saya ngambilnya juga dari ini kok. Satu file yang sama. Halaman pengesahan, ringkasan, daftar isi. Tuh. Sama. Bedanya di mana? Fontnya ya 12. Subbabnya ya sama, latar belakang, perumusan masalah, skenario pengujian. Bedanya yang di mana? Kalau ini harus pakai Harvard. Terus tabel captionnya di atas, gambar captionnya di bawah. Mungkin lagi ngantuk dia, Bu. Iya Bu, sama kok Bu. Oh, Harvard tuh seperti ini, guys. Jadi bukan pakai Kurawal 1. Kurawal 1 itu IEEE, pakai yang sistem Harvard. Jadi dia agak baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya yang menjorok ke dalam. Kalau pakai Word itu bisa pakai iki loh. Bawaannya Word-nya kan sudah ada sih. Atau nek kepingin rodok ribet pakai Mendeley. Aplikasi Mendeley. Kalau Mendeley itu biasanya jurnalnya langsung dimasukkan Mendeley itu keluar semua, Bu. Langsung urut ke tahun, judul sama lain-lainnya. Ya nggak masuk Halaman. semua sih, hanya yang Iya. kamu pakai aja yang bakalan tampil. Kadang nggak tampil, kadang tampil. Kadang kita masukin sesuai formatnya sendiri. Ya sama kayak di Word sebenarnya. Bukannya kita tinggal ngopi linknya aja gitu, terus dia langsung kayak detek sendiri ya? Kayak Kadang enggak, Bu. ada yang aku coba ya enggak. terkadang itu di gitu tau wis detek kabeh sak tahunnya, halamannya, nama jurnalnya, tapi ada yang butuh dimasukin satu persatu manual. Iya, nah itu. Tuh. Ya nggak apa-apa, belajar pakai itu aja. Terus nanti selain bikin buku tugas akhir ini, kalian kan harus bikin artikel jurnal juga kan. Nah itu ya bisa membantu banget ya Mendeley. Tinggal kalau misalkan ganti style dari IEEE ganti ke Harvard, tinggal klik 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 gitu aja wis berubah dhewe. Gak nek koyo manual gitu. Dan seharusnya kan kalau citasi itu dari awal tuh yang pertama muncul ya wis itu adalah yang paling atas sendiri. Oh itu kalau IEEE sih. Kalau ini kayaknya berdasarkan urut abjad nama penulis. Memang kalau lebih enak Mendeley, tapi cuma nulis buku TA kan cuma sedikit toh. Kecuali kalau sing kaya wis tesis atau disertasi nggak pakai Mendeley yang puyeng sendiri. Karena yang dibaca jurnalnya nggak cuma 1, 2,
10, tapi wis puluhan. Gitu. Oke. Apalagi ini loh sama pengetikan 4, 3, 3, 3. Time Roman 1,5. Nah, ini kan ya sesuai dengan yang saya bilang toh. Rata lurus sih 3,4, tapi akan lebih cantik lagi kalau ini harus urut ya. U jejere lurus S, nah T itu juga lurus S ini juga gitu. Jadi T-nya ini agak menjorok ke dalam. Gitu. Tapi untuk tata letaknya kan sama 3,4, 3,7 sejajar ya. 3 kepala belakang melalui dari sejajar. Gitu. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Belum saya akhiri. Itu terakhir kapan untuk ngumpulinnya buat Google Drive? Loh, ya nang kumpulno sekarang loh. Besok mau di-review lagi. Kan kalian habis ini sidang, tanggal berapa sidangnya? Mari ya sidangnya. Oh, belum. Belum, Bu. Kalau sudah sidang kita panik, Bu. Makanya Tanggal nang 27, dikumpulno. sidangnya tanggal 27 ya. Nggak ngerti saya. Belum diumumkan di grup. Itu ya. Lebih cepat lebih baik. Misalkan kalian cek bab siji tok, ya wis gak apa-apa kumpulno. Semakin malah gak dikoreksi-koreksi, malah kalian nggak ngerti yang salah yang mana. Gitu. Oke. Selain itu kan kalian juga bisa melihat punya temanmu kira-kira tuh ya apa ya caranya nulis bab 3 sih, kepo ke proposal temanmu yang lain. Oh alah kayak gini. Tapi ya cari yang sama, misalkan kalian hardware ya golek ono sing foto-foto hardware. Ada sing sistem informasi cari yang sama. Oh caranya kayak gini gitu. Jadi selain yang dikoreksi oleh saya, dan akhirnya kalian juga bisa belajar dari proposal punya temanmu yang lain gitu. Oke? Ada yang Ya, mau Bu. tanya lagi? Kalau nggak ada, mau saya akhiri. Nggak ada, Bu. Sementara itu aja, Bu. Oke, kalau gitu habis ini silakan absen di minggu ke-14 ya. Jadi besok kita ketemu lagi. Jadi terus kapan gitu kita agendakan lagi untuk Zoom lagi buat mengganti kelas-kelas yang kemarin sudah kosong. Oke. Habis ini saya proses bikin absen ya. Habis itu silakan kalian absen. Saya Elita Kira atau lemot. Oke, saya tutup dulu. Mohon maaf jika